Untuk nomor 2 tidak dipakai grafiknya. Nomor 3? Nomor 3 pakai grafik atau tidak? Pakai buat menentukan XP ya Bu ya. Boleh. Jadi kalau pakai grafik maka alfanya dimasukkan ke dalam persamaan Y sama dengan X dibagi dengan Y sama dengan alfa X dibagi dengan 1 ditambah alfa min 1 gitu ya. Pakai persamaan itu kan? Iya Bu. Ya, saudara gambar hubungan antara Y sama X-nya boleh. Saudara langsung memasukkan Y-nya sama dengan 0,6, maka X-nya di situ adalah X apa? XP, karena apa? Itu adalah persamaan kesetimbangan. Ya, itu persamaan kesetimbangan karena pada saat terjadi kesetimbangan, maka slope dari key line itu memotong kesetimbangan, maka kesetimbangannya itu dibaca ke kiri sebagai YT, ke bawah sebagai XP. Nah, itu dituangkan dalam persamaan volatilitas tadi ya. Y sama dengan alfa X dibagi bla bla bla. Itu kalau Y-nya 0,6 maka X-nya adalah XP. Saudara bisa dapat XP, tidak pakai kurva juga bisa. Gitu. Dan lebih akurat untuk menentukan harga V-nya, slope-nya. Kalau dengan kurva boleh, tidak salah, asal harus teliti supaya slope-nya akurat gitu ya. Kalau kebetulan ditanya slope-nya kan F ya, min F per 1 min F gitu ya. Itu adalah slope, di mana F-nya itu adalah rasio antara V per F fit ya, rasio V per fit kan gitu ya. Jadi kalau dengan perhitungan lebih simpel, lebih mudah. Oke, yang lainnya, Nur Indasari ada keluhan untuk 3 soal? Ibu paling nomor 1-nya itu aja sih, tadi sempat bingung juga. Nomor 1, kenapa ya nomor 1 ya? Jangan lupa nomor 1 itu masuk pada Adia. Ya, silakan Adia, Widya. Nomor 1 itu gasnya masuk pada keadaan standar ya. Jangan masuk pada keadaan kolom. Jadi hanya 1.500 meter kubik ya per jam dibagi 22,4. Itu molnya, sudah kilomolnya. Ya. Siapa yang langsung 1.500 dibagi 22,4? Resen. Banyak atau sedikit? Atau masuk pada keadaan kolom jangan-jangan. Ya, Odina, Resen, Ragilia, oke. Nanda, ya, alhamdulillah. Yang lainnya? Yang lainnya? Untuk menentukan Wahyu, Adinda Larasati, oke. Kemudian, siapa lagi nih? Hanya 3 orang saja. Yang lainnya gimana dong? Sofia, kamu gimana Sofia? Kamu masukkan duluan kalau tidak salah. Nomor 1. Iya Bu, saya dibagi 22,4 Bu. Dibagi 22,4. Enggak resen kamu. Iya. Habib, kamu gimana Habib? Iya Bu. Sayyidina. Kamu nomor 2 mengkonversi meter kubik menjadi kilogram mol bagaimana? Iya Bu, sama di 22,4. 22,4. Ya. Ya. Oke. Kok enggak resen? Semuanya bisa. Nisaul gimana Nisaul? Iya Bu, dibagi 22,4 juga Bu. Ya sudah. Berarti banyak ya. Nanti saya tinggal saya ingin bertanya Bu. Boleh, Mega. Kalau saya pakai PV per T antara ideal sama kolom gitu, boleh enggak ya Bu? Ya enggak, ya salah. Kenapa dibandingkan dengan kolom? Nanti berarti V2-nya kan beda. Hasilnya akan beda, Mega. Iya kan? Kolomnya berapa? Kolomnya 30 derajat Celcius. 1 ATM ya.
Ya. Iya, Bu. Kalau Jadi ada yang 22,4-nya juga, Bu. Cuma iyalah, iya. iya, tapi kan suhunya kan 30. Kalau pada keadaan standar kan 0. Ya, sehingga 22,4. Sudah dibagi 22,4 sudah selesai. Kalau kamu konversi ke suhu 30 ya, maka hasilnya akan beda. Iya kan? Nanti hasilnya akan beda. Oke. Masih bingung, Mega? Saya jelaskan atau gimana? Udah paham, Bu. Paham ya? Jadi kalau dibagi dengan keadaan kolom ya salah. Amani gimana, Amani? Saya mau tanya, Bu, keadaan standar yang dimaksud apakah masih menggunakan satu ATM atau sudah berganti ke satu bar ya, Bu? Satu ATM, satu bar ya mirip hampir sama ya. Satu bar itu kan pembacaannya dengan alat barometrik ya. Iya, saya pakainya satu bar, Bu, karena saya pas kemarin mengerjakan pabrik juga sambil cari STP, ada perubahan terbaru jadi satu bar. Dibagi berapa kamu? Ya mirip kan, kalau satu ATM 22, kalau satu bar 23, mirip kok, Bu. Iya. Satu ATM sama satu bar itu habis ya sama alatnya yang disebut barometrik. Ya. Oke. Ada lagi yang semuanya sudah absen ya? Untuk minggu kemarin yang kita libur, saya hadirkan semua ya, karena peraturan dari institut begitu. Kalau libur saya harus absen, sehingga mahasiswanya harus dihadirkan semua. Ya, sudah saya hadirkan semua. Oke. Tidak ada lagi yang mau didiskusikan. Saya isi kuliah atau gimana? Capek, saudara? Kita akan masuk pada materi vaksinasi ya. Coba saya lihat sebentar. Tapi belum saya share di saya belum share di Classroom ya. Distilasi. Kita sudah sampai, sekarang kita minggu depan kita masuk pada vaksinasi. Ini yang RPL saya rasa sudah pernah semuanya mendapatkan materi ini ya, vaksinasi. Masih ada waktu sedikit, saya lanjutkan ya, masih ada waktu 15 menit. Di kolom distilasi itu kalau pada umumnya kolom distilasi itu dilengkapi dengan kondensor dan reboiler. Ya. Kemudian kolom distilasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu rectifying section bagian atas dari feed dan stripping section bagian bawah dari feed. Jadi di tengah-tengah ini adalah feed. Tidak harus di tengah ya feednya. Feednya bisa di mana gitu ya. Yang penting di atasnya feed itu adalah disebut dengan rectifying section, bagian rectifying. Dan yang di bawahnya feed itu disebut dengan stripping section, bagian stripping. Ya. Kemudian pada umumnya kolam distilasi ini akan menghasilkan uap yang lebih
volatile. Kita akan belajar distilasi atau fraksinasi ini untuk sistem biner. Jadi fitnya hanya 2 komponen. Kalau saudara mau belajar yang multi komponen, saudara bisa belajar nanti di pasca sarjana di S2 kalau saudara berminat untuk melanjutkan ke S2. Nah, ini fitnya yang masuk ini, uapnya akan ke atas, ke rectifying section, liquidnya akan ke bawah. Jadi tergantung fitnya masuknya dalam kondisi yang seperti apa. Apakah dia campuran uap dan liquid, ataukah uap semuanya, atau liquid semuanya, gitu ya. Nah, itu yang penting uap itu ke atas, liquid itu ke bawah. Uap yang ke atas ini adalah uap yang lebih volatile dari 2 komponen itu, mana yang lebih mudah menguap, dia akan menguap terlebih dahulu. Nah, kemudian uapnya ini akan ditampung di kondensor. Setelah ditampung di kondensor, maka oleh kondensor akan dikondensasi, ya. Jadi uapnya ini pada suhu tertentu, kondensor ini untuk mendinginkan uapnya, sehingga yang keluar adalah kondensat yang disebut dengan distilat. Ya, distilat artinya uap yang sudah dikondensasi oleh kondensor. Nah, distilat ini menjadi overhead product, produk utama, ya. Menjadi produk utama, tetapi distilat ini tidak semuanya dijadikan sebagai overhead product. Ada sebagian yang dikembalikan ke dalam kolom. Yang dikembalikan ini harus posisinya di posisi stage yang paling atas. Kita akan belajar kolom distilasi nantinya dengan stage wise, ya. Jadi bukan dengan packing tapi dengan stage wise. Jadi distilat yang dikembalikan itu namanya reflux, ya. reflux pump, ini pompa untuk mengirimkan reflux kembali masuk ke kolom. Gunanya untuk apa? Karena di sini adalah liquid, pasti liquid, ya. Kalau dari kondensat pasti liquid, akan ketemu dengan uap. Uap dengan liquid yang ada di sini akan terjadi kontak sehingga sampai terjadi kesetimbangan. Pada saat sudah terjadi kesetimbangan, stage itu kan fungsinya untuk terjadinya kesetimbangan, ya. Jadi kalau sudah setimbang maka memisah lagi, uapnya ke atas, liquidnya ke bawah. Liquid yang ke bawah akan ketemu lagi dengan uap yang dari stage yang di bawahnya. Tak lagi, kemudian nanti terjadi kesetimbangan, uapnya ke atas lagi, uapnya sudah membawa, terjadi kesetimbangan itu kalau sudah uapnya misalnya gitu, uapnya itu membawa solutnya, membawa apa? Senyawa komponen yang lebih pekat, ya, yang lebih pekat, sehingga nanti konsentrasi dari distilatnya ini menjadi lebih tinggi konsentrasi. Peristiwa distilasi fraksinasi umumnya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang di bagian bawah ini berupa liquid, dia akan dimasukkan ke reboiler. Dimasukkan ke reboiler ini, maka keluarnya adalah vapor, uap. Uapnya dikembalikan lagi ke dalam kolom untuk ketemu dengan liquid yang ada di kolom. Nah, sedangkan liquidnya di reboiler ini akan terjadi perpisahan juga, kesetimbangan juga, memisahkan antara vapor dan liquid. Vapornya masuk ke kolom, liquidnya masuk ke bottom product sebagai produk bawah. Jadi, ceritanya fraksinasi itu seperti itu. Mungkin kita lanjutkan untuk minggu depan saja, ya. Kalian kelihatannya mungkin sudah capek, semuanya sudah pada mundur dari online, dari on kamera, semuanya pada off kamera. Saya akhiri saja untuk ini. Apa ada yang mau bertanya, silakan. Jadi sebenarnya kalau vaksinasi ini kan dari stage, ya, stage-nya banyak. Ini sebetulnya adalah proses distilasi yang disusun secara seri. Disusun jadi distilasi satu stage, semuanya stage adalah distilasi. Ya.
Baik, supaya saudara konsentrasi untuk mengikuti kuliah. Kita ini minggu depan sudah masuk minggu yang ke-10. Saya khawatir materi ini tidak selesai. Kemudian selesai, kita masih punya distilasi dengan metode make it and fill, kemudian metode Ponson. Ya, masing-masing metode ini kita akan belajar tentang reflux minimal, distilasi dengan reflux minimal, distilasi dengan open steam, distilasi dengan double feed ganda, distilasi dengan side stream. Feednya ganda, yang keluarannya juga ganda. Itu juga kita akan belajar. Jadi ada 4 materi setiap metode. Metode Pekiptil 4 materi, metode Ponson 4 materi. Kalau metode Ponson dan metode Mekip itu sama-sama sudah selesai, kita kuis lagi khusus untuk distilasi. Nah, ini kita hanya punya waktu 2 minggu saja untuk menyelesaikan ini. Rasanya tidak mungkin perlu 3 minggu ya, karena kita ada liburan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ekstraksi dan leaching. Mungkin ekstraksi dan leaching itu nanti 1,5 tatap muka atau 1 kali tatap muka, saya juga bingung. Setelah itu UAS. Artinya begini, kenapa saya merasa terburu-buru? Yang lalu itu kan UTK 3 itu 3 SKS ya. Tapi 3 SKS itu dulu sistemnya 2 SKS tatap muka, 1 SKS itu asistensi. Yang 2 SKS itu waktunya adalah 2 kali 50 menit. Yang asistensi 1 SKS itu juga 2 kali 50 menit. Jadi 3 SKS itu ada 4 kali 50 menit. Nah sekarang ini 3 SKS itu 3 kali 50 menit. Ya sampai menggah-menggah seperti apa ya? Ya saya merasa sangat terburu-buru gitu ya. Nah saya hampir setiap semester selalu mendapat tugas untuk mengajar OTK 3. Jadi merasakan perbedaannya. Ya. Oke, saya tidak bisa memaksakan saudara untuk mengikuti kuliah dalam keadaan sampai mungkinnya. Kita akhiri aja minggu depan bawa Excel-nya supaya kalau saya bilang coba gambar ini, saudara langsung bisa gambar, langsung bisa mengikuti gitu ya. Mengikuti dengan cepat sehingga saya bisa cepat juga mendengarnya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya silakan yang ke kamar kecil ini ada Afif, ada Amani, ada Habib. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini ya saya cukupkan sampai di sini. Selamat sore. Saya berharap wisatanya ini nilainya semuanya bagus ya. Saya berharap ya, sangat-sangat berharap saya. Karena mahasiswa yang tidak terlalu banyak, ideal sekali ini 27 atau 28 mahasiswanya. Untuk saya ini adalah jumlah ideal ya untuk mengajar ya. Kalau sudah di atas 30 itu maksimal saya dalam mengajar. Mudah-mudahan bisa menerima dengan baik semua. Ini dan saya juga mudah-mudahan semuanya baik. Oke, saya akhiri sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.